PPKM darurat tinggal 3 hari lagi. Mengapa penolakan semakin kencang dan ada rencana demo besar-besaran? Kami akan bahasnya bersama Forum Cipayung Plus Kota Medan. Ada Seperianus Gea dan tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan. Selamat sore, CP dan Bang Ade. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin ke CP terlebih dahulu. CP, sebenarnya apa yang membuat Anda dan teman-teman melakukan aksi ini? Kenapa kemudian Anda menilai PPKM darurat ini harus segera dihentikan dan tidak cocok begitu untuk rakyat? Baik, terima kasih Mas. Pertama kita ambil secara nasional baru ke daerah ya Mas. Di sini kita lihat bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19 kita menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat tidak satu tarikan nafas dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pemerintah pusat seharusnya bertindak berdasarkan undang-undang karantina kesehatan yang mana di dalamnya sudah cukup lengkap mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah saat negara mengalami kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19 berdasarkan undang-undang karantina kesehatan, maka sudah jelas kebijakan tersebut menilai pasti berasaskan peri kemanusiaan, perlindungan, manfaat, keadilan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran. Dalam undang-undang karantina kesehatan juga sudah jelas manfaat dari penyelenggarannya, yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyakit dalam hal ini COVID-19 dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Ketika dijadikan acuan mutlak dalam penanganan pandemi COVID-19, maka dapat dipastikan bahwasanya negara hadir dalam wujud kebijakan pemerintah pusat terhadap masyarakat. Namun apabila itu tidak dipedomani betul oleh pemerintah pusat beserta jajaran, maka masyarakat akan terus mengalami darurat kesehatan dan kesulitan. CP, saya mohon dijelaskan pelan-pelan biar pemirsa juga menangkap pesan dari CP ini. Apa yang Anda garis bawahi, pesan apa yang Anda ingin sampaikan sehingga menolak PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah? Baik, pesan yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini, yang pertama itu kita menilai bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah gagal mengkomunikasikan sistem yang mereka buat sendiri kepada masyarakat atau kepada khalayak umum. Kenapa kita dapat katakan gagal? Karena kita Cipayung Plus pada kesempatan aksi tadi kita menuntut bahwasannya pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakannya tapi mampu mengedukasi masyarakat, bukan menambah beban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi masyarakat saat ini setelah mengalami pandemi COVID-19. Namun realita yang terjadi di lapangan, kita sama-sama paham bahwa aparat ataupun petugas-petugas yang menjalankan PPKM ini bersifat arogan dalam menyampaikan ataupun menutup warung-warung dan segala macamnya, begitu. Karena di sini yang dirasakan adalah masyarakat kecil, terkhususnya UMKM dan sebagainya. Oke. Jadi Anda menilai petugas dalam penerapan kebijakan ini dinilai arogan, gitu? Ya, petugas yang menertibkannya dan juga sedikit Mas, dan juga di sini pemerintah kota gagal mengkomunikasikannya dengan baik kepada warga. Baik. Saya ingin ke Bang Ade. Bang Ade, aksi tolak PPKM sudah terjadi di beberapa kota termasuk juga Kota Medan. Tadi kita ketahui bersama ada beberapa poin yang menjadi keberatan adik-adik kita. Tanggapan Anda, Bang Ade? Ya, pertama saya ingin menyampaikan kepada Adinda Gea ya. Coba melihat suasana COVID-19 kali ini, melihat dalam kondisi kita, negara Republik Indonesia ini benar-benar dalam kondisi darurat, artinya darurat, kita lagi berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas, untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Yang kedua, tentu masalah COVID ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini global. Negara-negara manapun sampai hari ini berupaya semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari kondisi wabah pandemik ini. Belum ada kita mendengarkan ada satu negara dimanapun dia sudah tuntas menyelesaikan dan terbebas dari masalah pandemik. Tidak ada, belum ada kita dapatkan informasi seperti itu. Memang ada penurunan, tapi itu juga tidak menutup kemungkinan mereka ketika negara itu melonggarkan sistem pengamanan di negara tersebut, itu akan terjadi lagi masalah kasus-kasus baru, kasus-kasus yang positif. Ya,
Nah, itu yang harus kita antisipasi bersama. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini melihat situasi dan perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ya, bagaimana perkembangan dan dinamika di semua daerah di wilayah masing-masing. Karena pasti ini berbeda. Pasti berbeda melihatnya. Tidak bisa melihat secara kasat mata ini semua sama. Tidak. Karena wilayah Indonesia sangat luas. Wilayah Indonesia bukan terdiri dari daratan. Wilayah Indonesia bukan masyarakat yang homogen. Indonesia terdiri dari masyarakat yang sangat heterogen. Hari ini pun kita bisa lihat masih banyak dari kelompok masyarakat kita yang sampai saat ini tidak percaya dengan adanya COVID. Masih ada, ya. Itu bisa kita lihat begitu. Baik, nah, baik. Artinya, coba melihat hari ini, masalah COVID ini, mari kita lakukan bersama-sama, mari kita bekerja sama, bahu-membahu, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Pemerintah sudah membenahi ini semua. Betul masih ada di sana-sini kekurangan. Nah, justru itu kita juga meminta bagaimana koreksi, bagaimana penilaian, bagaimana konsep, bagaimana masukan, untuk bisa kita perbaiki bersama. Agar kita bisa keluar dari wabah ini. Jadi peran serta masyarakat itu sangat penting. Kesadaran, kedisiplinan masyarakat itu sangat penting. Betul memang masih ada kekurangan, itu kita akui. Nah, justru itu kita lakukan koreksi bersama-sama supaya kita bisa terbebas. Makanya itu pemerintah mengajak bersama dengan rakyat untuk bisa saling bekerja sama, bahu-membahu, bergotong royong bersama-sama, kita menyelesaikan masalah wabah ini. Begitu. Baik, baik. Jadi apa yang dikatakan oleh adik kita tadi diakui bahwa itu sebagai kekurangan dan mungkin masukan-masukannya bisa diterima, Bang Ade, ya? Ya, sepanjang itu untuk kita memberikan solusi, sepanjang itu untuk kebersamaan bersama, kenapa tidak? Oke. Ya. Tapi cara menyampaikannya saja harus benar-benar elegan. Baik. Ya kan, tidak harus berdemo, karena itu akan membuat ada klaster-klaster baru. Klaster-klaster yang itu bisa saja kepada semua kita berdampak. Karena kita tidak tahu penyakit ini, virus ini ada di mana, ya, menyerang siapapun. Dia tidak mengenal struktur sosial, jabatan, tingkat ekonomi, tidak. Semua bisa terkena dan semua bisa merasakan COVID ini. Baik. Makanya kita harus menghindari, jangan kita mendekati. Baik. Sudah ditangkap, saya garis bawahi, cara menyampaikannya harus benar. Saya kembali ke CP. CP, ini PPKM darurat kan sebentar lagi, ini memasuki masa-masa akhir. Kenapa kemudian Anda dan teman-teman baru melakukan aksi saat ini, tidak dari kemarin ketika pemerintah mengumumkan kebijakan ini? Apa? Oke, baik. Gini, Mas. Yang pertama, menanggapi yang disampaikan Mas tadi, bahwa kita bukan tidak benar. Kita kan melanjutkan amanat dari undang-undang, yaitu menyampaikan demokrasi yang baik di depan muka umum. Bahkan salah satu bukti kita percaya COVID adalah kita di sini rata-rata ketua-ketua di sini sudah divaksin, Mas. Itu yang pertama, bahwa itulah bukti kita percaya COVID. Yang kedua, aksi yang kita lakukan bukan aksi rusuh, tapi aksi damai. Bahkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dengan baik, begitu. Jadi kita juga tadi tertib, semua aksinya tertib, tidak ada lempar sana segala macam. Kita lakukan dengan santun sebagai mahasiswa, itu Mas. Kita bukan salah menyampaikan begitu. Lalu poin ketiga adalah kenapa baru saat ini yang kami tolak itu adalah perpanjangan PPKM darurat ini atau dengan sejenisnya lah yang di Medan saat ini level 4. Karena kita menilai ini bukan solusi yang dibutuhkan saat ini Kota Medan. Kenapa? Toh tidak ada transparansi dari pihak Pemko Medan atas kejadian hal ini. Kenapa? Pemko Medan pada kesempatan ini menyamaratakan peraturan yang terjadi di pusat ke daerah. Padahal Medan itu kan berbeda. Mas sendiri juga kan pernah ke Medan. Mas pahamlah gaya orang Medan bagaimana. Kalau dikeras-kerasi ya makin keras gitu. Tapi kalau dilembuti ya makin lembut gitu. Nah, inilah yang teman-teman rasakan bahwa dalam pelaksanaan ini terjadi kurang koordinasi atau Pemko Medan dengan tidak mampu berkoordinasi dengan baik. CP, jadi yang Anda kritik adalah kebijakan pemerintah Kota Medan. Iya. Yang kita kritik di sini Mas, kebijakan Pemko Medan. Dari tadi juga kan dari aksi di lapangan juga dari selalu kita kritik kebijakan
khususnya begitu. Apa yang Anda Perpanjangannya nilai, ya, Mas. baik, apa yang Anda nilai kebijakan Pemko Medan ini tidak sesuai dengan kebijakan pusat? Apa yang Anda rasakan tidak bisa disamaratakan Kota Medan dengan kota-kota yang lain yang melaksanakan PPKM? Oke, Mas, baik. Pemko Medan dalam mengeluarkan instruksinya tidak menjabarkan dengan baik atau melakukan konferensi pers, menyampaikan kepada umum bahwa apa-apa saja dasar-dasar diberlakukannya ini. Bukan hanya ini kan yang terjadi di sini, malah Pemko Medan hadir mengikuti aturan yang telah dibuat pusat gitu. Tapi bukan dengan kajiannya sendiri. Yang kita minta di sini Pemko Medan hadir dengan warnanya, hadir dengan kajian-kajiannya, yaitu sesuai dengan kondisi realita yang terjadi di Kota Medan begitu. Bukan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia pada umumnya gitu. Tapi Medan pada khususnya. Baik. Bang Ade, tanggapan Anda? Sepertinya Adinda Gea ini belum membaca secara keseluruhan instruksi Menteri Dalam Negeri atau belum mempelajari. Ya, memang berbeda kebijakan hari ini dengan kebijakan kemarin PSBB. Kalau hari ini itu top down dari pusat ke daerah. Jadi memang pemerintah pusat melihat kondisi real yang ada di masing-masing daerah. Untuk menentukan misalnya satu wilayah, satu daerah, apakah dia masuk pada level ketiga, level keempat, itu adalah kebijakan dari pusat. Nah, tentu pemerintah daerah itu ya memberikan laporan tentang perkembangan bagaimana situasi dan perkembangan yang ada kasus-kasusnya di daerah masing-masing. Nah, menyampaikan kepada pemerintah pusat gitu. Nah, disitulah dilakukan kajian, dilakukan telaah sejauh mana misalnya pergerakan penularan COVID-19 ini terjadi di daerah masing-masing. Betul, berbeda. Masing-masing daerah itu berbeda. Penanganannya pasti juga berbeda. Nah, tapi kebijakannya itu tetap sama. Nah, baru-baru ini kan sudah dikeluarkan. Kalau Adinda Gea sudah membaca instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22, 23, saya pikir paham tentang kebijakan yang ada. Nah, kira-kira yang mana yang misalnya menurut teman-teman di kelompok Cipayung Plus ini yang keberatan terhadap kebijakan di pemerintah daerahnya. Nah, itu yang harus sebenarnya titik temunya. Kalau pemerintah daerah setempat melanggar, apanya yang dilanggar? Pasti mereka akan menjalankan instruksi yang itu diberikan oleh pemerintah pusat. Tidak mungkin semua pemerintah daerah itu ya mangkir atau menyalahi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, teknis-teknis pelaksanaan di lapangan, ya, itu yang harus kita benahi bersama. Kami juga selalu menerima masukan, menerima kritikan terhadap hal-hal yang ada di lapangan untuk kita perbaiki bersama. Dan itu sudah dikatakan oleh Pak Jokowi dalam kemarin pengumuman dia, ya. Pemerintah selalu menerima masukan, menerima kritikan juga untuk kita bisa mengendalikan COVID-19 ini. Yang jelas artinya kita mengajak semua komponen masyarakat, apakah itu mahasiswa, kelompok-kelompok organisasi dan lainnya, mari kita sama-sama bekerja, mari kita sama-sama bergotong royong, mari kita sama-sama bisa keluar secepat mungkin untuk masa pandemik ini. Tidak mungkin yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita bekerja sama. Semua masalah bisa kita selesaikan. Yang penting adalah kerjasama dan cara berpikir kita melihatnya ini menjadi bagian dari masalah kita bersama. Pasti kita bisa keluar dan menyelesaikan masalah
pandemik ini. Baik, baik. Bang Ade, mungkin yang menjadi kegelisahan teman-teman ini ketika ingin mengungkapkan saran dan kritik, ada saluran-saluran atau channel-channel yang tersumbat sehingga mereka kebingungan harus seperti apa, kemudian akhirnya mereka menggelar aksi-aksi seperti ini. Bang Ade, kira-kira mungkin apa yang bisa dilakukan? Ya, kan bisa. Banyak saluran-saluran informasi itu. Pasti setiap pemerintah daerah itu membuka hotline-nya. Atau pemerintah daerah setempat juga atau dimanapun pasti akan melakukan, ada yang namanya bagian humasnya, kan bisa. Ya, itu sepanjang komunikasi dibangun, ya sepanjang melakukan itu juga dengan santun, ya kita menjunjung tinggi juga menilai menghormati orang, itu pasti akan diterima. Tidak mungkin. Saya merasakan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang humanis. Ya jangan berdemo, karena berdemo itu pasti bukannya melarang berdemo. Dalam kondisi hari ini itu pasti menciptakan kerumunan. Nah, di dalam kerumunan itulah akan bisa menimbulkan penyebab penularan COVID-19 ini, penularan dan penyebarannya. Nah, kita tidak tahu apa di samping termasuk menimbulkan klaster-klaster baru ya, Bang Ade ya. Nah, baik, saya ingin dengarkan sekali lagi CP dan teman-teman ketika sudah dijelaskan tadi oleh Bang Ade Irfan Pulungan, ada banyak saluran yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Apakah kemudian ke depannya masih akan tetap melakukan aksi demonstrasi atau seperti apa penyampaian pendapatnya? Karena kita tahu saat ini masih situasi pandemi. Oke Mas, baik, yang pertama kita akan tetap aksi lagi apabila nanti usul-usul kita tidak ditanggapi. Itu yang pertama. Kita teman-teman semua sudah sepakat kita akan turun kembali ke jalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Mas bilang dialog, teman-teman Cipayung Plus siap kok berdialog dengan Bang Ali, baik melalui Zoom atau virtual atau apa segala macam. Teman-teman semua ketua-ketua UKP Cipayung Plus siap untuk berdialog, Mas. Kita kapan undangannya kita tunggu, Mas, untuk dalam hal dialog tadi. Itu yang pertama, Mas. Nah, pada kondisinya, Mas, Medan saat ini kan kita sama-sama melihat bahwa beberapa hari yang lalu saat PPKM dilaksanakan telah mulai ada penjarahan yang dilakukan berkedok anarki dan segala macamnya, tawuran dan segala macamnya, tapi melakukan penjarahan. Ini apa, Mas? Nah, yang kita lihat di inilah menjadi keresahan kita. Kita takut apabila ini terus-menerus dengan kebijakan pemerintah yang tidak maksimal, ini akan jadi menghambat ataupun membuat masyarakat resah gitu. Apalagi kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu, khusus penyaluran bansos dan lain-lain, itu tidak relevan, Mas. Bahkan sampai hari ini tidak jelas kemana arahnya begitu. Masyarakat sekarang kan kondisi di lapangannya mulai lapar dan mulai resah. Itulah yang membuat kita hari ini turun kembali. Dan kita akan kembali. Terima kasih. Baik. Kita sudah tangkap pesannya, Seperianus Gea dan teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan akibat demonstrasi yang teman-teman lakukan di Kota Medan. Bang Ade Irfan Pulungan juga terima kasih atas waktunya. Maksud saya begini, Mas Depa, singkat saja, ya. Teman-teman mahasiswa harus melihat dan saling membantu, ya. Yang kedua juga jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax yang ada. Tidak menutup kemungkinan banyak berita-berita hoax yang itu diterima oleh teman-teman atau masyarakat sebagian, karena memang bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang kondusif ini agar kita tidak percaya dengan berita-berita hoax. Yang penting kita adalah bekerja sama, saling gotong royong, bahu-membahu, bagaimana bisa keluar dari masa wabah. Sudah ditangkap poinnya, saling bahu-membahu dan gotong royong mengatasi pandemi. Terima kasih Bang Ade Irfan Pulungan dan Seperianus Gea sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.